Baik, terima kasih. Kita kembali bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan dan kita sekarang akan lanjutkan untuk mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Haryadi yang akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk dua Ustadz aja nih. Mohon dijelaskan asbabul nuzul dari ayat 3 surat Qadar itu paling vital, artinya paling penting dari acara ini. Baik. Syukran. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Yusya, asbabun nuzul. Baik. Bunyi ayat yang ketiga itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Asbabun nuzulnya salah satunya bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu adalah sebab adanya kesedihan yang menimpa diri baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi diceritakan ada pada umat Nabi Musa, pada kaum Bani Israel, seseorang yang mampu beribadah tanpa diselingi oleh kemaksiatan sedikit pun 1000 bulan lamanya. Bahkan hebatnya, siangnya berpuasa, manggul senjata, malamnya qiyamul lail sampai pagi. Ama perempuan rada budeg, kagak open. Ibadah terus. Sehingga Nabi mendengar itu, karena paham umur daripada umatnya tidak bisa sampai pada umur-umur umat terdahulu, maka Nabi sedih. Nabi gak pengen umatnya kalah gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar kepada Nabi Muhammad dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kata Allah bilang begini, kalau memang tidak sampai umurmu, cari saja satu malam yang kalau orang itu bisa dapat dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih daripada orang yang melakukan 1000 tahun itu lamanya. Jadi kalau ibu sekarang puasa yang keberapa kita Bapak? Kalau saya mungkin sekarang puasa udah yang ke-30, berarti saya udah dapat 30 Lailatul Qadar. Kali aja Pak 1000, panjang banget umur saya. Nah inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan itu salah satu asbabun nuzulnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi usia pendek tetapi kualitas ibadah sangat luar biasa begitu ya. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yunia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan untuk Ustadz Pak Jairani. Tadi yang Bapak sampaikan makna dari malam Lailatul Qadar atau berhubungan dengan kodo dan kodar ya. Makna di sini apakah qadar penetapan yang telah tertera di Laut Mahfuz atau penetapan setahun kita ke depan di bulan Ramadan? Bagaimana caranya untuk mendapatkan penetapan yang baik untuk hamba kita? Insya Allah, ini Terima pertanyaan kasih. luar biasa sekali nih. Waalaikumsalam. Silakan. Saya udah sempat kepikiran, kalau misalnya ada tanya jawab, kira-kira ada yang ngeh enggak dengan penjelasan ini? Dan subhanallah ternyata ada pertanyaan ini yang disampaikan oleh ibu. Jadi para pemirsa juga mesti tahu nih, ini bukannya kong kaling kong kalau di nama Indonesia aku nih. Jadi langsung pertanyaan tersebut ditujukan secara apa bahasanya dadakan ya. Bahasa kerennya apa Ustaz Yusa? Ya begitu dah pokoknya, spontan. Nah berbicara tentang penetapan, sebetulnya ada 3 perspektif yang kemudian harus kita tahu yang nantinya berkaitan dengan masalah mubrom dan mu'allak dalam kaitan persoalan takdir. Nah sejauh yang saya tahu gitu ya, bahwasannya yang namanya takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz pada azali. Apa itu azali? Dalam kerangka ilmu akidah, dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang namanya azali itu adalah keberadaan tanpa permulaan. Ini rada bingung emang nih, mudah-mudahan kagak koslet kita ya. Karena berkaitan dengan masalah akidah penting. Loh kenapa dikatakan bahwa keberadaan tanpa permulaan?
Karena ketika adanya permulaan, di situ awal daripada waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu. Gitu ya. Oleh karenanya kalau dikatakan kapan Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah itu sudah ada pada azali gitu loh. Maksudnya adalah bukan zaman tapi keberadaan tanpa permulaan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Ibu bahwa takdir tersebut sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada azali gitu. Dan tidaklah berubah sama sekali. Kenapa? Karena memang ketika berubah berarti Allah Subhanahu wa taala ini kemudian punya sifat seperti makhluk. Makhluk itu berubah-ubah gitu ya. Kadang A, kadang B. Kalau Allah Ta'ala merubah daripada takdirnya berarti ada perubahan pemikiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka oleh karena itu saya melihat tadi apakah yang dimaksud dengan per tahun dalam pemahaman saya, luruskan kalau saya salah nanti oleh Ustadz Yusa dan juga yang lainnya dari ulama-ulama yang mendengar ini. Ini bukan berarti kemudian setahun Allah Ta'ala buat, besok lagi setahun Allah Ta'ala buat, enggak begitu. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya yang namanya takdir tersebut semua ketetapan Allah pada azali sudah Allah Subhanahu wa taala buat tersebut tanpa adanya perubahan. Maka oleh karena itu yang ingin saya sampaikan di akhir jawaban ini berkaitan dengan persoalan itu Ibu, bahwa takdir tersebut pada perspektif Allah Subhanahu wa taala mubrom. Mubrom itu apa? Tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Jadi udah paten. Bukannya muallak. Pada malaikat, perspektif malaikat gitu kan. Malaikat masih bisa melihat tuh sesuai catatan yang diberikan oleh Allah. Makanya kan dari Lawahil Mahfuz saja itu yang tadi. Itu kemudian diberikan tuh ke catatan-catatan para malaikat. Jadi para malaikat taunya apa yang ada di catatan gitu. Ya, nah dalam perspektif daripada hambanya belum ada yang mubrom. Belum ada yang mubrom dan masih bisa diganti. Kalau yang namanya mubrom tersebut, kalau bahasa kata nggak bisa diganti. Nggak bisa dicegah. Mu'allak masih bisa diusahain. Itu maksudnya. Contoh, orang mati ya pada tanggal 1 Ramadan umpamanya. 14 berapa hijriah nih sekarang nih 44 gitu kan hijriah. Dalam pandangan Allah emang matinya sih itu. Dalam pandangan malaikat dulu sebelumnya nih Syawal udah pengen mati, Sya'ban udah pengen mati nih, tapi kagak jadi. Di dalam catatannya matinya tanggal Ramadan, padahal emang matinya Ramadan. Gitu maksudnya. Bukannya berubahnya daripada takdir Allah Ta'ala. Dari Sya'ban kagak jadi mati. Kemudian baru matinya di Ramadan. Bukan begitu. Nah dalam perspektif kita nih Pak, Bu. Maka kita tidak boleh menyerah kepada takdir. Gitu kan. Kenapa? Karena bagi kita apapun yang belum terjadi itu masih mu'allak. Masih bisa diusahakan. Makanya mau parahnya kayak bagaimana juga yang namanya orang. Udah di ICU, semuanya udah dimasukin selang. Kata dokter ya udah dah 3 hari gue mampus. Betul gak? Udah bawa pulang dah. Bagaimana kemudian pandangan kita sebagai manusia dalam melihat takdir ini? Usaha terus. Ngapa? Belum mati. Walaupun kata dokter udah gak ada lagi harapan. Kan gitu ya. Makanya kan dikatakan dalam syair Arab. Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Wa kam min saqimin asyahinu minad dahar. Berapa banyak orang yang sehat matinya tanpa sebab yang pada umumnya kagak sakit lagi, kagak apa lagi. Dan berapa banyak juga orang yang sakit tuh udah parah hidupnya lebih panjang dari orang yang sehat. Assalamualaikum. Ada gak kenyataan begitu? Bisa aja udah bawa pulang dah 2 hari lagi udah meninggal nih. Ditungguin 2 hari anaknya udah jagain bang nyari ente besokan ya bang ya iya. 2 hari kemudian masuk ke 3 hari anaknya nanya bang bapak kita belum mati-mati kok bang kan begitu. Dikata kurang ajar.
Dikata kurang ajar, emang dapat kabar begitu dari dokter kan begitu kan. Akhirnya 3 hari ke sono, 4 hari, 5 hari seterusnya malah ada kemajuan, hidupnya lebih panjang, anak yang jagain tadi kata Ustadz Yusa lebih duluan mati kan begitu bahasanya. Bisa nggak seperti itu? Maka dalam perspektif kita itu tadi, yakni bahwa segala sesuatu masih bisa diusahakan. Setelah matinya baru itu namanya udah terjadi. Mubrom, udah nggak bisa dirubah lagi. Kira-kira begitu. Masya Allah, memang berbicara tentang takdir ini kadang-kadang memang sangat memusingkan karena ini adalah faktor yang sangat gaib sekali. Tapi Ustadz Yusha mungkin bisa menjelaskan kepada kita berkaitan dengan takdir tadi bahwa ada catatan takdir buruk, takdir baik. Bukankah manusia juga diberikan ruang negosiasi mungkin ya dengan apa yang disebutkan dengan doa itu. Nah ini bagaimana menjelaskannya? Benarkah doa-doa kita mampu merubah tulisan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah? Ini cocoknya pertanyaan Mas Agung, jawabannya ini. Jadi secara simpelnya guru kita Ustadz Ujaya mengatakan takdir itu masih ada yang bisa dirubah, ada yang sudah ditetapkan. Bukan berarti takdir itu berubah, tidak Bu. Tapi perubahan takdir menjadi satu, yang kedua itu juga takdir namanya. Jadi semuanya itu dalam bingkai takdir. Nah kalau kita bahas tentang makna qadar atau Lailatul Qadar itu memang banyaknya ditafsir Ibu. Qadar itu memang ada yang mengatakan dari kata takdir. Nah, timbul pertanyaan buat kita, kalau takdir itu maksudnya apa? Takdir ditetapkan, ini versi ulama salah satunya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib mengatakan, takdir Allah menetapkan selama 1 tahun. Lalu orang bertanya, lah waktu malam nisfu Sya'ban kan kita juga katanya ditetapkan waktu 1 tahun, makanya kita baca Yasin 3 kali. Bagaimana mengkorelasikan ini? Maka ulama menjamu riwayah tentang makna takdir. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat catatan ketetapannya selama 1 tahun. Yang catatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Allah bilang, Jibril, ini catatannya setahun. Mana yang nikah lagi, mana yang dapat rezeki, mana yang panjang umurnya, mana yang meninggal, catatannya diberi pada malam nisfu Sya'ban. Dari malaikat Jibril. Lempengan yang mana nikah lagi kenapa kemari? Doa Ustaz. Nah, malam nisfu Sya'ban diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan file data ini, diberikan kepada malaikat petugas pada malam Lailatul Qadar. Israel, nih catatan setahun yang meninggal dunia, ketetapannya ini. Siap, berarti orang persada golub ini. Ini Mikail yang dapat rezeki ini. Jadi memang ditetapkan takdir itu 1 tahun. Yang diberikan oleh Allah kepada Jibril pada malam nisfu Sya'ban, Jibril memberikan kepada sahabat petugas-petugasnya pada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kesimpulannya pembagian kerjanya begitu Bu. Pembagian kerjanya setahun itu dibagi gitu. Baik, terima kasih. Nanti insya Allah kita akan lengkapi lagi dalam jawaban selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.